Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Selamat pagi anak bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Bapak Guru kepada kami. Amin. Anak bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran kita yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Bapak harapkan anak bapak semua tetap menyimak dan tetap semangat untuk belajar dan mendengarkan video pembelajaran yang akan Bapak bagikan mulai dari awal sampai akhir nanti. Selamat belajar, semangat. Tema pembelajaran kita pada pagi hari ini, pemimpin yang melayani. Bacaan Alkitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, Lukas 22 ayat 26. Arti kata pemimpin. Apakah anak bapak semua mengerti dan pernah mendengar kata pemimpin dan memahami arti dari kata tersebut? Pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, membimbing, menuntun orang lain baik secara personal maupun kolektif. Artinya juga dikatakan artinya perorangan dan kolektif artinya berkelompok. Jadi artikan juga pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk bisa mengatur seseorang ataupun sekelompok orang. Sebagai seorang pemimpin, dia mempunyai kuasa untuk mengatur kelompok atau malahan jadi seorang pemimpin itu mengatur orang yang di bawahnya. Contoh sebagai pemimpin bisa kita lihat ada direktur, kepala sekolah, kepala desa, ayah atau suami dalam rumah tangga, ketua kelas, gembala sidang, dan lain-lain. Seorang pemimpin adalah seorang kepala yang mempunyai sebuah kuasa dan bertugas untuk membimbing dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah dia seorang pemimpin. Anak bapak semua, di dunia ini ada banyak pemimpin. Misalnya pemimpin agama, yaitu orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan. Contohnya pendeta atau gembala sidang di tengah-tengah gereja kita. Yang kedua, pemimpin negara. Pemimpin negara adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Contohnya di Indonesia disebut presiden. Bapak presiden kita sekarang adalah Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, pemimpin suatu provinsi disebut gubernur. Pemimpin di sebuah kelurahan disebut kepala desa. Pemimpin di rumah atau kepala keluarga adalah ayah. Pemimpin di sebuah sekolah disebut kepala sekolah. Contohnya seperti ibu kepala sekolah kita, Ibu Hume, itulah salah satu pemimpin sekolah Sultan Agung kita saat ini. Oleh karena itu anak bapak semua, ada seorang pemimpin yang berbeda dari semua pemimpin yang ada di dunia ini. Siapa itu ya? Ayo siapa aja tebak dulu anak-anak bapak semua. Ada seorang pemimpin yang berbeda dari semua pemimpin yang ada di dunia ini. Mungkin anak bapak semua sudah tahu. Siapakah dia? Pemimpin tersebut adalah Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat mengapa dia berbeda. Alasan-alasan yang membuat Tuhan Yesus berbeda dari pemimpin pada umumnya di dunia ini, ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Coba anak bapak semua tebak dulu dalam hati masing-masing. Kenapa ya? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Ia sebagai pemimpin bisa menyembuhkan orang sakit. Ia bisa meredakan angin ribut. Bahkan ia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ia sungguh luar biasa. Ia mempunyai kuasa yang sungguh dahsyat. Sebagai orang yang penuh kuasa dan kekuatan yang besar, Tuhan Yesus bisa saja melakukan apa saja. Ia bisa melakukan hal-hal yang dapat membuat orang tunduk dan melayani dia. Namun, ia tidak berbuat demikian. Yang kedua, ia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya dengan sembarangan.
dan seenaknya. Namun ia menggunakan kekuasaannya dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Yang dua hal inilah yang membuat Yesus sebagai pemimpin berbeda dari semua pemimpin yang ada di dunia. Tadi yang pertama kita lihat bahwa Yesus adalah seorang pemimpin yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan kasihnya kepada setiap manusia yang ia pimpin. Ia memberikan yang terbaik. Seperti tadi, dia menyembuhkan penyakit, dia membangkitkan orang yang sudah mati. Yang kedua, dia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya dengan sembarangan, namun ia menggunakan kekuasaannya dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Yesus tidak seenaknya saja untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Di saat dia dihina, dicaci maki, Yesus tidak pernah membalasnya dengan mengutuk mereka yang telah mencaci maki Yesus. Melainkan ia tetap bisa menahan dirinya untuk tidak mempergunakan kekuasaannya itu dengan sembarangan. Contoh di sekitar kita, sikap atau tindakan anak Tuhan yang tidak mencerminkan pemimpin yang melayani. Anak-anak Bapak semua juga adalah seorang pemimpin di tengah-tengah sekolah ini, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah lingkungan. Oleh karena itu kita lihat dulu bagaimana sikap anak Tuhan yang tidak mencerminkan pemimpin yang melayani, yaitu semena-mena kepada orang lain. Contohnya memperlakukan pembantu di rumah dengan seenaknya, bertutur kata kasar, membentak, berteriak, memperlakukan pembantu dengan tidak sopan. Jika anak Bapak semua pernah memperlakukan pembantu di rumahnya dengan seenaknya, dengan bertutur kata yang kasar, membentak, berteriak, dan memperlakukan ia dengan tidak sopan, tindakan itu dilakukannya karena seorang merasa bahwa ia punya kuasa terhadap pembantu yang bekerja di rumahnya. Tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan menyedihkan hati. Jadi anak Bapak semua, kalau ada pun pembantunya di rumah, pembantu orang tuanya, jangan pernah mempergunakan kuasamu untuk membentak para pembantu kita di rumah, karena ia juga orang tua kita. Jadi anak Bapak semua harus menunjukkan anak Bapak semua pemimpin yang melayani, yang mengasihi orang lain. Kata Yesus kepada mereka, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu baik, aku guru dan Tuhanmu. Namun aku membasuh kakimu seperti seorang pelayan. Aku melakukannya untuk memperlihatkan kepadamu bagaimana kamu harus saling mengasihi dan melayani. Jikalau kita saling melayani, maka kita akan bersukacita." Kata-kata ini merupakan kata-kata Yesus pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya sebelum Yesus menderita mati di kayu salib. Yesus memberikan sebuah teladan dan contoh kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya juga mengikut teladan Yesus untuk saling membasuh kaki. Artinya di sini bisa kita lihat bagaimana Yesus sebagai Tuhan, Guru dan Juru Selamat kita, dia menunjukkan bagaimana dia seorang pemimpin yang melayani, yang rela membasuh kaki para murid-muridnya dan memberikan teladan supaya mereka juga nanti kelak setelah Yesus pergi ke surga, murid-murid Yesus juga memperlakukan hal yang sama untuk tetap hidup saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, supaya mereka tidak memperlihatkan siapa yang lebih tinggi. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memberi diri untuk orang lain. Yesus melayani dengan cara membasuh kaki para murid. Yesus merendahkan diri dan berlaku sebagai pelayan. Itulah cara Yesus menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin. Yesus mau melayani orang lain. Yesus punya kuasa untuk itu, justru memakai kuasa itu untuk hal-hal yang lebih baik. Dalam cerita Yesus membasuh kaki para murid ini, kita melihat teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kerendahan hati untuk melayani. Yesus menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk melayani kepentingan orang lain. Murid Tuhan harus mau melayani seperti Tuhan Yesus.
melayani dengan penuh sukarela tanpa segan-segan, apalagi malu, dan bukan menggunakan kedudukan untuk meninggikan diri atau menekan sesama kita manusia. Dengan melayani, kita juga melatih diri kita untuk tidak sombong, tetap rendah hati, tidak gengsi, dan menghargai orang yang lebih kecil atau lebih rendah dari kita. Sebagai murid Tuhan, kita dipanggil untuk melayani dengan penuh sukacita. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk anak Bapak semua kelas 6 SD swasta Sultan Agung. Nanti akan Bapak berikan tugasnya bagi kita semua. Salam. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak Bapak semua. Bapak harapkan setiap tugas yang akan Bapak berikan nanti untuk tetap semangat dikerjakan. Dan Bapak ingatkan kembali, walaupun kita daring, jangan pernah patah semangat untuk belajar firman Tuhan. Kita tutup pembelajaran kita berdoa. Kami telah selesai Tuhan untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Ajari kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oleh karena Bapak semua, sampai berjumpa kembali di pembelajaran agama kita pada minggu depan. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Salam.